أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang usul fikih ya pada kesempatan yang mulia ini, dan pertemuan ini kita akan membahas tentang muqaddimah. Jadi kita mulai dari muqaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama, muqaddimatun adalah muqaddimah. Dan muqaddimah ini kita akan membahas tentang tarif atau pengertian usul fikih. Ilmu usul fikih ya lahu, bagi ilmu usul fikih itu tarifani, ada dua pengertian. Al-awalu, yang pertama adalah tarifuhu, pengertian usul fikih bi'tibari tarkil idofi, dilihat dari tarkib idofi. Tarkib idofi itu adalah tarkib yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Usulul fikih kan, al usul mudhof dan al fikih adalah mudhof ilaih ya. Itu yang pertama. Jadi dilihat dari tarkib idofinya lafad usul dan lafad al fikih. Wasani, dan yang kedua ya, bi'tibari annahu, dilihat bahwa sungguhnya usul fikih itu adalah ismu alamin, sebuah nama, olakobun atau sebutan, julukan ya, li ilmin, terhadap satu ilmu, minal ulumi, dari beberapa ilmu syar'i. Jadi ada dua ya. Pertama dilihat dari tarkib idofi antara usul dan fikih. Yang kedua dilihat bahwa usul fikih itu adalah satu nama dari satu ilmu, itu kan, atau sebutan. Kita lanjut. Li tarifi usul fikih, untuk pengertian usul fikih bi'tibari tarkibihi, dengan melihat kedudukan atau tarkibnya lafadz usul fikih al-idofi, yang bersifat idofi, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Labuda, maka harus kita itu kan minat ta'arufi, dari mengenal ala makna kalimatil usuli awalan, terhadap makna kalimat usul ya. Pertama-tama kita harus mengenal makna kalimat usul wa kalimatil fikih sanian, dan yang keduanya kita harus juga mengenal makna al-fikih ya. Jadi kalau dilihat dari tarkib idofi, yang harus kita kenali adalah pertama makna usul, dan yang kedua makna al-fikhu atau fikhi ya. Kita lihat lagi al-usul ya. Al-usul, yang disebut dengan usul itu adalah jam'u aslin, jamannya dari lafadz aslun. Lafadz aslun adalah mufrad, sedangkan jamannya di sini jamak taksir, yaitu lafadz usulun. Itu kan aslun usulun. Wal aslu, adapun lafadz asal ya, pengertiannya ya. Pengertian lafadz asal lugotan menurut bahasa, al asasu adalah fondasi, dasar ya. Al asasu, dasar ataupun fondasi. Aima, yaitu perkara, bunya, yang dibangun, yang didirikan, alaihi, atasnya, gueruhu, yang selainnya. Jadi menurut bahasa, al aslu itu adalah fondasi, di mana fondasi itu segala sesuatu didirikan di atas fondasi tersebut. Contohnya seperti apa? Ka aslil baiti, seperti aslul bait. Apa yang disebut aslul bait? Ai asasihi, yaitu fondasinya rumah. Jadi asal rumah itu adalah fondasinya rumah. Wa aslul syajaroh, dan asal syajaroh, asal pohon. Apa yang dimaksud asal pohon? Ai jad'iha, yaitu akarnya pohon. Asabiti, yang tetap atau tetap itu kan, atau menghujam pil ardi, di dasar bumi. Jadi yang disebut usul itu adalah jam'u aslin, jamannya lafadz aslin. Adapun yang disebut aslun menurut bahasa adalah asas, pondasi, itu kan, dimana setiap yang didirikan, dimana di atas pondasi itu didirikan suatu perkara. Rumah kan pakai pondasi dulu, itu kan. Ataupun di sini dilihat juga bahwa lafadz al-asl itu adalah aslinya adalah aslu syajaroh, yaitu akar pohon yang menancap ke dalam tanah. Wal aslu, adapun kalimat asal lugotan menurut bahasa ini ala yutlaku ya. Yutlaku disebutkan, dijelaskan, bisa ya dimutlakan ala khamsati ma'anin, terhadap 5 makna. Jadi kalau menurut istilah lafadz asal itu ada berapa makna?
ada 5 makna. Yang pertama ad-dalilu adalah dalil. Jadi yang pertama pengertian aslu itu adalah dalil. Kaqaulil fuqaha seperti ucapan para ulama fikih, al-aslu fi wujubi sholat, pun asal dari wajib sholat. Maksudnya asal itu apa ya? Dalil. Dalil dari wajib sholat qaulullah ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata, lapad wa aqimus sholata. Wa aslu hadil mas'alah. Nah, dan asal dari permasalahan adalah Al-Quran wa sunnatu, dan sunnah, ai daliluhuma Al-Quran dan sunnah. Jadi yang pertama pengertian asal menurut istilah adalah dalil, itu kan, dimana contohnya adalah tentang wajib dalil wajibnya sholat, aslu wujubi sholat, atau dalil wajibnya sholat apa? Yaitu dalam Al-Quran, wa aqimus sholat. Yang kedua dari pengertian ataupun dari ta'rif al-aslu al-usul menurut istilah adalah al-qaidatul kulliyah, yaitu kaidah kuliah, kaidah yang bersifat kul semuanya. Kaqaulihim seperti perkataan para ulama, kulul maitati haramun. Nah, kulu di sana itu bisa diartikan aslul maitati haramun. Asalnya bangkai adalah haram, berarti seluruh bangkai asalnya adalah haram. Wa kaqaulihim, dan seperti ucapan para ulama ya yang lainnya, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Bisa juga diartikan kan aslu muskirin haramun, asalnya muskir adalah haram. Jadi asal hukum muskir, perkara yang memabukkan adalah haram. Wa kaqaulihim, dan asal ataupun seperti ucapan mereka, al aslu fil amri lil wujub, asal dari seluruh, gitu kan, asal dari seluruh amr adalah menandakan itu adalah perintah wajib. Jadi yang kedua, al usul itu adalah kaidah kuliah. Seperti di sini ya, kulul maitati haramun bisa diartikan asalnya bangkai adalah haram. Kulul muskirin haramun, asalnya perkara yang memabukkan adalah haram. Al aslu fil amri lil wujub, asal dari seluruh sigot amr adalah pengertiannya ataupun natijahnya adalah perintah yang wajib. Yang kedua ya, yang ketiga ar-rajih ya. Ar-rajih itu yang unggul ya. Yang unggul, kaqaulihim seperti ucapan para ulama. Al-aslu fil kalami al-haqiqah ya. Bukan al-haqiqah, salah tulis ya. Al-aslu fil kalami al-haqiqah, asal pada ucapan adalah hakikat. Hakikat itu ya fakta ya, mananya hakikat. Jadi makna asal dalam ucapan itu dalam lafaz adalah mana hakikat, mana yang sesungguhnya. Ai ar-rajih, yaitu yang unggul dari setiap ucapan, dari setiap lafaz adalah lafaz hakikat. Awalnya kan asalnya semuanya hakikat. Yang lain unggul juga adalah hakikat. Bila ada dua makna gitu kan, misalnya mana hakiki dan mana majazi, kemudian makna yang lebih diunggulkan, maka yang lebih diunggulkan adalah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Yang lebih diunggulkan adalah mana hakiki ai ar-rajih, yaitu yang unggul. Indah sami, itu kan menurut pendengar. Wa huwa al-haqiqah, yaitu hakikat, mana sesungguhnya. La majazun, bukan mana yang majaz atau metafora, pinjaman, bukan. Yang unggul itu adalah mana hakikat, bukan mana majaz, gitu kan. Seperti misalnya begini kan, ketika kita dikatakan asad gitu kan, maka pemikiran kita langsung akan menuju kepada seekor singa gitu kan, kecuali ada korinah lain yang menunjukkan asad itu bukan berarti singa. Misalnya al asadu yusolli fil masjid, asad gitu kan sedang sholat di dalam masjid. Nah, asad tersebut bisa jadi bukan singa kalau itu mah, karena ada korinah yang menunjukkan bahwa lafaz asad itu tidak berarti singa. Bisa diartikan rojulun sujaun, laki-laki yang pemberani. Itu yang ketiga ya, yang diartikan ataupun pengertian kalam asal adalah al hakikat, mana hakikat atau mana sesungguhnya. Yang keempat adalah mustashab. Mustashab ini adalah salah satu sumber hukum yang diperselisihkan ya. Sumber hukum yang diperselisihkan ada banyak kan, kalau yang disepakati nanti ada pembahasannya. Kalau yang disepakati ada 4 itu kan. Kalau yang diperselisihkan itu
lebih dari 4, banyak ya yang diperselisihkannya. Di antaranya mustashab, dan mustashab di sini adalah pengertian dari al aslu juga bisa jadi adalah al mustashab. Mana yang keempat, mustashab ini kan wa al hukmul ladzi tsabata fil madi wa yastamiru ilal hadir, adalah hukum yang tetap gitu kan di masa lalu, kemudian sampai sekarang menerus ya hukum itu, wa yastamiru, dan terus gitu, terus ada sampai sekarang, ilal hadir li adami marifatil mughayyir, karena tidak diketahuinya hukum lain yang bisa membebaskan ataupun mengubah hukum tersebut. Seperti mana contohnya? Kakaulihim, seperti ucapan para ulama liman kepada orang tayakona yang meyakini orang tersebut, wasaka, dan mangmang ataupun ragu ya orang tersebut, pil hadasi dalam hadal, palaslu atau harotu, adapun asalnya atau harona, ai isim rotu haroh gitu kan, ai isim rotu haroh yaitu meneruskannya ataupun terusnya apa dalam keadaan suci ilal hadir sampai sekarang, kecuali ada dalil yang mengharuskan toharoh itu terhenti, yaitu dengan misalnya buang air gitu kan, itu dalil yang mengharuskan toharohnya batal gitu kan. Tapi al aslu atau toharoh gitu kan, asalnya ketika orang bingung apakah dia suci atau hadas, ini orang mau sholat gitu kan, setelah sholat maghrib gitu, kemudian dia mau sholat isya dan dia tidak toharoh lagi gitu, dan seingat dia ya dia tidak pernah buang air ataupun melakukan hal yang bisa membatalkan wudhu, maka kembali kepada asal di sana adalah mustashab ya, salah satu hukum, yaitu hukum yang berkelanjutan dari hukum sebelumnya kepada hukum sekarang. Al aslu atau toharoh, asal dari hukum adalah atau toharoh, yang dimaksud adalah terusnya toharoh, terusnya suci ilal hadir sampai sekarang. Yang keempat ya, yang kelima al makisu alaih, yang al makisu alaih yang kiasi ya, yang dikiasi il aslu pi arkanil kias, yaitu yang disebut asal pi arkanil kias dalam rukun-rukun kias. Contohnya misalnya di sini kakiasil aruz, seperti mengkiaskan aruz itu beras ya. Nah, aruz di sini adalah par'u ala syair, kepada gandum, karena hukum yang ada di dalam hadis itu adalah tidak ada tentang aruz, yang ada hanya tentang apa? Tentang syair, di mana asyair itu adalah asal dalam apa? Dalam rukun kias. Pi wujubi zakat pihima, pada wajib zakat pihima dalam par'u dan aslu, yaitu aruz dan syair. Jadi yang kelima, pengertian aslu itu adalah al makisu alaih, yang dikiasi, yaitu yang menjadi salah satu rukun kias. Lalu mana di antara lima ini, yang paling sesuai? Wa ufaqul ma'ani, adapun mana yang paling sesuai pihadal makom, pada kedudukan ini, wa adalah fid dalil, yaitu dalil yang pertama ya, berarti ya. Yang pertama yang menyebutkan bahwa asal itu dalil. Contohnya al aslu fi wujubi sholat aqimus sholat. Masalahnya selesai kita membahas tentang al aslu ya. Kita sekarang lanjut kepada pembahasan al fiqhu ya. Sini al fiqhu lugotan al fahmu. Al fiqhu, pengertian fikih, lugotan menurut bahasa, al fahmu adalah faham ya, mutlakon, secara mutlak. Mutlak paham apakah terhadap kebenaran atau kesalahan atau kejahatan, misalnya paham ilmu kejahatan, maka secara bahasa itu adalah fikih ya. Itu secara bahasa adalah fikih. Itu wafahmul asya, dan memahami sesuatu al khufiyah yang samar. Kakaulihim, seperti perkataan para ulama, faqihtu kalamaka, aku memahami ucapanmu. Jadi pengertian fikih menurut bahasa adalah faham secara mutlak, baik terhadap kebaikan atau keburukan, bukan? Adapun secara istilah wafahmul asya al khufiyah, dan memahami sesuatu yang samar, seperti perkataan musonib, pahim tu kalamaka, aku memahami ucapanmu. Al fiqhu istilahan. Adapun fikih menurut istilah, al ilmu adalah mengetahui bil ahkami syar'iyati, terhadap hukum-hukum syar'i, al amaliyati, yang bersifat amaliyah, al muktasabi, yang diambil, min adillatiha, dari dalil-dalil
syar'i at-tafsiliyah yang bersifat terperinci. Jadi fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat tafsili ya. Tafsil itu terperinci. Itulah fikih menurut istilah. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil ahkami syar'iyah dengan hukum syar'iyah. Apa yang dimaksud dengan hukum syar'iyah? Hukum syar'iyah itu adalah al ilmu ya. Ilmu al-bahitsu yang membahas bil ahkami syar'iyati pada hukum-hukum syariah. Jadi yang dimaksud dengan kata hukum syariah yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang berkaitan dengan syar'i. Di mana hukum yang berkaitan dengan syar'i ya ada hitab taklif, ada hitab wad'i. Hitab taklif ada 5, ya hitab wad'i ada yang mengatakan ada 4, ada yang mengatakan ada 3. Nanti akan ada pembahasannya. Lal ahkamil akliyah, bukan hukum-hukum yang bersifat akal, logika. Itu kan. Seperti apa yang bersifat logika? Karya dia seperti matematika misalnya, wal handasa dan seperti teknik ya, ataupun ya teknik, wal hisab dan hisab. Hisab itu bisa jadi perhitungan ataupun ada yang mengatakan hisab itu akuntansi. Ya pokoknya yang bersifat hitung-hitungan ya. Karya dia matematika, handasa, teknik-teknik juga kan ada hitung-hitungannya. Hisab juga sama ya, baik itu hisab palak gitu kan ataupun akuntansi, hisab astronomi. Sama semuanya pakai hitungan. Itu bukan ilmu yang berkait dengan logika. Walal ahkamil hisiyah, juga bukan hukum-hukum hisiyah ya. Bukan ilmu yang terkait dengan hukum-hukum hisiyah. Hukum-hukum hisiyah itu adalah hukum-hukum yang bisa dirasakan. Seperti apa ya? Yang diketemukan dengan panca indera maksudnya ya. Yang diketemukan dengan panca indera. Seperti apa? Kal fizia, seperti fisika kan, fisika itu kan alam semesta misalnya kan, astronomi gitu. Alam semesta itu bisa ditemukan dengan apa? Dengan panca indera bisa dilihat. Wal biologia ya. Dan biologi sama itu juga bisa ditemukan dengan panca indera bisa dilihat. Wal musiki dan musik bisa didengar, dirasakan gitu kan. Itu juga sama bisa ditemukan dengan panca indera. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi hukum-hukum yang berkait dengan syar'i. Yang tadi dikatakan ada 2 ya. Ada hitab taklif, ada hitab wad'i. Wal muradu, adapun yang dimaksud ya. Bila amaliyah dengan kata amaliyah, hiya amaliyah itu ghairul ahlakiyah. Ya, bukan yang termasuk akliyah, wal aqaidiyah dan bukan juga yang termasuk aqaidiyah ataupun keyakinan. Jadi yang terkait dengan amaliyah, pekerjaan gitu kan. Pekerjaan dalam beribadah, bukan terkait dengan akhlak, sifat ya, karakter gitu kan. Bukan juga terkait dengan aqaidah yang bersifat apa? Keyakinan. Wal muradu bi adillati tafsiliyah, adapun yang dimaksud dengan dalil tafsili, dalil terperinci adalah adillatu kulli hukmin ya, dalil setiap hukum fi af'alil mukallaf, dalam pekerjaan mukallaf. Itu kan ya tadi juga dalil-dalil yang bersifat hukum itu apa dalam pekerjaan mukallaf seperti apa? Kawujubi sholat, seperti wajibnya sholat itu kan. Jadi adillah tafsilah itu adalah dalil yang bersifat hukum untuk pekerjaan kita selaku mukallaf. Seperti dalil kawujubi sholat wa zakati dan dalil tentang zakat biqouli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 43, aqimus sholah wa atuz zakah wa kahurmati riba, dan seperti haramnya riba biqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudhafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqulu, janganlah kalian memakan riba adhafan mudhafah, riba yang berlipat-lipat. Bagaimana yang tidak berlipat-lipat? Sama gitu kan, sama diharamkan. Bukan berarti dengan ayat ini bukan berarti apa? Yang tidak berlipat tidak diharamkan. Pokoknya yang namanya riba mah haram ya semuanya. Nah, itulah yang disebut dengan fikih menurut istilah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amal, pekerjaan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci ya. Dilanjut ya.
Fatarimu ilmi usulul fikih, fatarifu ilmi usulul fikih. Adapun pengertian ya ilmu usul fikih bitibari tarkibil idofi, dilihat dari tarkib idofi yang terdiri mudhof dan mudhof ilaih. Wahwa itu ya al adilatu yaitu dalil-dalil al khossatu yang tentu bil fikih terhadap fikih. Min hesu kaunihi dari keadaan dalil tersebut ya mabnian didirikan alaiha di atas dalil, di atas adilah. Min hesu kaunihi maaf dari keadaan fikih itu mabnian didirikan alaiha di atas adilah, di atas dalil gitu kan. Wa mustanidan dan disandarkan ilahi kepada dalil. Auhia atau dalil-dalil itu adalah adilatul fikih, dalil fikih ala sabil ijmal yang bersifat global. Kaqaulihim seperti ucapan para ulama mutlaqul amri, mutlaknya amr adalah lil wujub. Itu kan mutlak, kalau amr mutlak tidak ada korinah yang lain maka itu pasti hukumnya wajib. Amr misalnya tidak diulang-ulang atau tidak amr bananahi gitu. Pokoknya amr aja. Seperti aqimus shalah kan itu mutlak. Maka sifatnya wajib. Mutlakun nahi dan mutlaknya nahi gitu kan, nahi yang tidak didahului dengan amr atau dan lain sebagainya gitu kan, nahi yang tidak diulang-ulang misalnya kan. Mutlakun nahi li tahrim adalah hukumnya haram gitu kan ya. Amma usulul fikih, adapun usul fikih bi'tibari annahu dilihat bahwa sungguhnya usul fikih itu adalah ismu alamin, satu nama aulakobun atau julukan li ilmin untuk satu ilmu ma'rufin yang diketahui. Nah ini menjelaskan usul fikih kalau dilihat dari nama sebuah ilmu. Tadi sudah dijelaskan ya pengertian usul fikih kalau dilihat dari segi idofi ya, tarkib idofi. Sekarang menjelaskan usul fikih kalau dilihat dari segi ilmu, nama ya, nama dari sebuah ilmu atau julukan ya dari sebuah ilmu. Qad arofa ya, Qad arofa maka telah mendefinisikan al-Qadi al-Baidawi, Imam al-Qadi al-Baidawi usul al-fikih terhadap usul fikih bi'tibarihi dengan keadaan ataupun dengan melihat usul fikih itu ilman sebagai ilmu. Bikaulihi dengan ucapan Syekh Qadi al-Baidawi. Apa usul fikihnya? Kalau menurut Syekh Qadi al-Baidawi kalau dilihat dari usul fikih itu sebagai ilmu. Nah ini usul fikih itu adalah ma'rifatu dalail fikih, mengetahui dalil-dalil fikih ijmalan secara global. Jadi mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Wa kaifiyatil istipadati, dan mengetahui tata cara istipadah, mengambil faidah ya minhar dari dalil itu, artinya istimbat dari dalil itu. Wahalil mustafidi, dan keadaan orang yang mengambil faidah siapa? Yaitu para mujtahid ya, para mujtahid gitu. Wa arofa, dan mendefinisikan ya ba'dul ulama'i, sebagian para ulama, bi annahu, bahwa sungguhnya ya ilmu usul fikih itu adalah ilmu, satu ilmu bil qawaidi, tentang kaidah-kaidah. Nah sebagian para ulama mendefinisikan bahwa ilmu usul fikih itu adalah ilmu tentang kaidah allati yatawassalu, yang sampai biha dengan qawaid, dengan kaidah, ila istifadatilah kami untuk mengambil faidah hukum-hukum gitu kan, asyariyah yang bersifat syariah, al-amaliyah dan bersifat amaliyah, min adilatiyah tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi menurut sebagian ulama ilmu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang sampai gitu kan, yang bisa menyampaikan kita untuk menghasilkan hukum dan mengetahui keadaan para mujtahid gitu, arofa dan mengetahui keadaan ila sipadatilah kami untuk menghasilkan hukum syar'iyah yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil tafsili ya. Wa takhallaso, dan kesimpulannya. Watakholaso, dan kesimpulan min hada tarif, dari tarif ini, anna ilma usulil fikih, sesungguhnya ilmu usul fikih, ilmu usul fikih itu adalah ilmu alladzi yaksibuna itu artinya ya meminta atau menuntut ya, membawa kepada kita marifata masodiri tasyri'il islami, untuk mengetahui sumber-sumber pentasri'an atau pensyariatan hukum Islam. Wa yubayyinu, dan menjelaskan lana kepada kita ad-dalila as-shahihah, dalil-dalil yang sahih, al-mursyidah yang menunjukkan ila hukmillahi ta'ala, kepada hukum Allah Ta'ala. Jadi
ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang membawa kepada kita ataupun ya bisa menunjukkan kepada kita untuk mengetahui dasar-dasar pensyariatan hukum Islam dan menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang sahih al-mursyidah yang bisa menunjukkan ila hukmillahi ta'ala kepada hukum Allah Ta'ala wa sabab tarjihi dan sebab mengunggulkan satu hukum ala ghairihi kepada yang lainnya dibanding yang lainnya wa kayfiyat istikhrajil ahkami dan tata cara mengeluarkan hukum asyariah yang bersifat syariah minal basodiri dari sumber-sumbernya wa yursyiduna dan menunjukkan kepada kita ila syara'itil ijtihadi. Nah, dalam ilmu ushul fikih itu menunjukkan kepada kita syarat-syarat ijtihad wa tariqi dan jalan aladiyas lakuhu yang menempuh kepadanya al mujtahidu mujtahid bil istimbati domanil hududi dalam menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan doman itu ya kesimpulan-kesimpulan hudud hukum asyariah yang bersifat syariat. Jadi kesimpulannya ilmu ushul fikih itu adalah ilmu yang membawa kepada kita untuk mengetahui dasar-dasar pensyariatan hukum Islam dan menjelaskan kepada kita dalil yang sahih yang menunjukkan hukum-hukum Allah Ta'ala dan sebab-sebab yang mengunggulkan satu hukum dibanding hukum yang lain dan tata cara mengeluarkan hukum syariah dari sumbernya dan menunjukkan kepada kita terhadap syarat-syarat ijtihad dan jalan-jalan yang ditempuh oleh mujtahid untuk menghasilkan satu keputusan hukum. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah